Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah-langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi atau produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa gerakan konstitusional maupun yuridis formal dipergunakan untuk merubah dan membatasi ruang berlakunya demokrasi. Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pernyataan tersebut sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional. Pilihan sistem demokrasi konstitusional dimaksudkan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Sistem demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 5 periode demokrasi, yaitu: yang pertama adalah demokrasi di era revolusi nasional pada tahun 1945 hingga 1949. Pada awal zaman kemerdekaan, Indonesia menganut sistem parlementer dengan kehadiran banyak partai. Ternyata, kabinet jarang dapat bertahan lebih dari 1 tahun karena ulahnya partai-partai. Keadaan inilah yang menimbulkan keinginan untuk memperkokoh badan eksekutif dan menyederhanakan sistem partai. Begitu kuatnya paham demokrasi pluralistik pada tahun 1945 hingga 1949 yang ditandai sistem multipartai telah mampu meredam sistem politik yang otoriter dengan dominasi peranan pemerintahan negara. Yang kedua yaitu pada masa demokrasi di era liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Dalam periode ini, belum dapat diterapkan pola pelaksanaan demokrasi karena belum tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi dalam bidang pemerintahan dan masyarakat secara jelas. Kehidupan politik pada periode ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Seiring dengan itu, lembaga eksekutif berada pada posisi yang kalah kuat dibandingkan dengan partai-partai sehingga pemerintah senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak stabil. Yang ketiga yaitu pada masa demokrasi di era terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Sistem multipartai dalam kerangka penerapan demokrasi liberal menguasai perkembangan politik selama 10 tahun dan berakhir akibat timbulnya paham demokrasi terpimpin. Ketika pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang kemudian dianggap sebagai jalan bagi tampilnya demokrasi terpimpin. Pada era ini, konfigurasi politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter, yang di dalamnya Soekarno menjadikan aktor utama dalam agenda politik nasional, sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan sebagai rezim yang otoriter. Selain Soekarno, ada 2 kekuatan politik yang masih berperan adalah Angkatan Darat serta Partai Komunis Indonesia. Presiden Soekarno mengatasi lembaga-lembaga konstitusional, menekan partai-partai, menutup pembebasan pers, serta membuat peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional tidak dikenal seperti Penpres dan Perpres. Pada demokrasi terpimpin ini, semua anggota DPR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang lebih fokus pada bidang politik. Dia berusaha keras menggiring partai-partai politik ke dalam ideologi Nasakom atau Nasional Agama dan Komunis.
Tiga pilar utama partai politik yang mewakili Nasakom adalah PNI, PU, dan PKI. Dia menggalang dukungan dari semua kekuatan Nasakom. Yang keempat yaitu demokrasi di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Ketika pemerintah Orde Baru ini naik ke pentas politik nasional, negara Indonesia sedang menghadapi krisis luar biasa dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, krisis itu ditandai dengan berbagai demonstrasi mahasiswa, pelajar, ormas, orderbau, parpol yang hidup dalam tekanan ketika era demokrasi terpimpin. Sedangkan di bidang ekonomi ditandai dengan oleh sulitnya didapat keperluan sehari-hari dan melonjaknya harga-harga secara luar biasa. Kekuasaan secara Orde Baru yang menggambarkan wajah buram demokrasi. Jatuhnya Orde Lama yang digantikan Orde Baru yang ditandai dengan ikut sertanya para teknokrat dari dunia akademis di pemerintahan. Pada dalam kehidupan politik di Indonesia, namun akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya Orde Baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter. Konfigurasi politik Orde Baru sampai dengan pasca pemilu 1997 adalah tidak demokratis atau cenderung otoriter dengan tumpuan kekuatan pada Presiden Soeharto, ABRI, Golkar, ataupun birokrasi. Terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan dengan dalih membangun stabilitas nasional sebagai persyarat kelancaran pembangunan ekonomi. Periode Orde Baru 1966 sampai 1968 menampilkan konfigurasi politik non-demokratis. Dengan catatan, pada awal perjalanannya ada toleransi bagi penampilan konfigurasi yang demokratis. Namun, kemudian berlangsung sangat otoriter dan represif, sehingga pemerintahan tidak berjalan secara demokratis. Yang kelima yaitu demokrasi di era reformasi pada tahun 1999 sampai 2009. Pelaksanaan pemilu umum 1999 yang disiapkan dalam waktu singkat terlaksana dengan relatif bebas, jujur, dan adil, khususnya dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya pada rezim Orde Baru. Meskipun demikian, pemilu tahun 1999 baru merupakan perancangan awal menuju ke arah terbentuknya tatanan politik yang demokratis, suatu tatanan politik yang mampu menjamin tegaknya hak-hak politik rakyat sebagai cerminan dari prinsip kedaulatan rakyat. Garis hitam tebal pemisah antara periode kelam Orde Baru dengan era reformasi adalah dikembalikannya kedaulatan rakyat ke tangan rakyat sejak tanggal 21 Mei 1999 setelah lebih dari 3 dekade dikangkangi oleh Soeharto, sang komandan rezim neofasisme Orde Baru. Pemilu presidensial langsung yang pertama kali dalam sejarah Indonesia modern, keputusan kolektif nasib bangsa, rumah yang baru mulai dibangun itu masih sangat rentan di berbagai pojoknya terancam oleh serangan manipulasi elit dan perusakan oleh berbagai pihak lainnya. Ada 3 pihak yang sangat membahayakan proses pembangunan demokrasi, yaitu militerisme, kerajaan bisnis konglomerat hitam, dan serangan kelompok Soehartois. Dalam praktik pemilihan umum 2004, nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mengendaki adanya desentralisasi, namun desentralisasi ternyata hanyalah menyentuh level birokrasi pemerintahan karena kenyataannya dalam pemilihan umum 2004 ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai penyelenggaraan pemerintahan ataupun pemilihan umum justru berperilaku sentralistik. Strategi KPU dalam menangani persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan umum cenderung sentralistik. Misalnya, soal pencetakan kertas suara, kotak suara, dan logistik pemilihan umum masih dikelola secara
pusat oleh KPU pusat, padahal urusan-urusan teknis semacam ini akan lebih mudah diselenggarakan oleh KPU pusat maupun mendesentralisikan urusan-urusan tersebut kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten ataupun kota. Yang keenam adalah demokrasi di era reformasi pada tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemilihan umum 2019, ada permasalahan hasil pemilihan umum yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan dari para kandidatnya yang curang, kekhilafan yang dilakukan oleh petugas pemilihan umum dan lain-lain. Pemilihan umum 2014 berlangsung relatif bebas, demokratis, dan damai. Hampir tidak ada gejolak pemilu politik yang menonjol terkait kekecewaan partai politik, kelompok pemilih, para caleg, dan pihak lainnya atas kekalahan mereka dalam kompetisi demokratis yang berlangsung 5 tahunan tersebut. Ditinjau dari aspek proses penyelenggaraannya, sebagian persoalan krusial pemilihan umum seperti pernah muncul dalam pemilu-pemilu sebelumnya ternyata muncul dan terulang kembali, termasuk soal akurasi daftar pemilih, baik daftar pemilih sementara dan tetap, maupun daftar pemilih khusus dan tambahan. Sementara hasil pemilu, peta politik justru semakin mempertajam fragmentasi politik di parlemen, seperti jumlah partai politik memperoleh kursi bukannya berkurang, tetapi sebaliknya, justru bertambah dari 9 menjadi 10 partai politik. Perbedaan demokrasinya yaitu memasuki periode era reformasi pada pemilihan umum tahun 2004, di mana pada pelaksanaannya rakyat tidak hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR saja, tapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, serta presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, walaupun dilaksanakan pemilihan legislatif dahulu dibanding pemilihan presiden. Dengan adanya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, negara Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung terkait cara pemilihan pada saat pemilihan umum. Namun, pada pemilihan umum 2004 terjadi pergantian demokrasi perwakilan atau tidak langsung menjadi langsung, yaitu problematik sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai yang kemudian berpotensi menghasilkan situasi deadlock dengan relasi presiden dan parlemen, sehingga berdampak pada instabilitas demokrasi presidensial. Ironisnya, fenomena itulah yang terjadi di Indonesia pasca Soeharto. Sistem presidensial berlangsung bersamaan dengan sistem multipartai. Problematik kombinasi antara presidensialisme dan sistem multipartai tidak hanya berlangsung pada era Presiden Wahid dan Presiden Megawati, melainkan pada era Presiden Yudhoyono. Fragmentasi dan polarisasi kekuatan partai di DPR hasil pemilu 1999 dan 2004 menggambarkan dengan jelas potensi problematik sistem dan praktik presidensialisme pasca Soeharto. Di sisi lain, baik Presiden Wahid, Megawati maupun Yudhoyono adalah figur presiden dengan basis minoritas di DPR. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya mengenai sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia pada tahun 1945 hingga sekarang. Sekian dan terima kasih.